Khususnya saya juga ingin meminta maaf kepada Bapak Roy Suryo. Saya menyadari bahwa konten tersebut memang tidak baik untuk dipublikasikan dan saya menyesalinya. Jadi jangan anak ingusan yang ditanggepin. Ini nih, ada orang DJ anak jenderal ya, nama TikToknya. Kalau coba kalian cari tahu deh, itu nantangin. Udah dari 2 bulan katanya, kok gak ada tanggapan. Kok anak ingusan yang cuma ngomong gitu doang, ya kan? Langsung tuh dilaporin. Pihak Roy Suryo ketika ditanya soal hal ini dia mengatakan bahwa dia tidak akan menuntut begitu ya, dia tidak akan memperkarakan secara hukum, dia hanya ya ditertawakan saja seperti itu begitu. Tidak masalah ya, memang orang seperti ini sebetulnya banyak Mas Herso. Kapan minta maafnya ditunggu ya, Roy Suryo minta maaf ya, ditunggu ya. Kalau nggak mau minta maaf ya, saya tantang kamu adu data dengan saya soal Fufu Fafa. Udah 2 bulan nih tantangan saya, nggak kamu gubris. Yang paham, yang ngerti, ingin membuktikan bareng dengan Roy Suryo supaya adil, supaya semua orang melihat mana ini yang benar nih, saya atau Roy Suryo gitu loh. Saya ingin menunjukkan ke muka publik siapa Roy Suryo sebenarnya. Saya akan bawa panci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, rame ya video Intan Srinita yang mengatakan bahwasanya Bung Roy Suryo adalah pemilik akun Fufafa, yang akhirnya Intan sendiri sadar bahwasanya itu salah, itu hoax, dan akhirnya beliau sendiri yang meminta maaf. Lalu apakah Bung Roy Suryo akan melaporkan Intan? Sepertinya sih tidak ya, karena per hari ini pun Bung Roy Suryo sendiri tidak mengeluarkan statement untuk melaporkan Intan. Tapi di sini ada berita ya dari suara.com, demi bongkar siapa pemilik asli akun Fufafa, dosen UGM dukung Roy Suryo polisikan Intan Srinita. Jadi makin seru nih katanya kan. Ya karena kan kalau misalnya Intan ini dilaporkan ke polisi gitu ya atas tuduhan penyebaran hoax gitu ya. Nah tentu nanti akan membuktikan nih. Nah disitulah akan dibuktikan siapa sih pemilik asli akun Fufu Fafa. Padahal selama ini kan Bung Roy Suryo kan menunggu dari pihak kepolisian untuk mengungkap siapa ini akun Fufu Fafa yang sebenarnya. Karena sudah sangat panjang sekali ya diributkan oleh khalayak ramai di tengah-tengah rakyat Indonesia yang selalu membicarakan siapa Fufafa, tapi per hari ini pun belum dibongkar. Tapi itu tadi Bung Roy Suryo sudah mengatakan bahwasanya 99,9% itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Nah teman-teman semua, akhirnya akun Fufafa ini dibahas kembali ya setelah si Intan Srinita ini membuat videonya dengan tuduhan bahwa itu adalah pemiliknya Roy Suryo. Coba kita lihat dulu di akun X ya. Postingan tweetan dari Cak Kum ya, minta maaf setelah bikin fitnah dan gaduh. Sebaiknya Roy Suryo laporkan biar ada efek jera dan gak asal bacot anak-anak TikToker pendukung Fufu Fafa. Emang kalau di TikTok itu luar biasa sekali ya, luar biasa. Kadang hoax itu bisa trending loh, bahkan yang like, yang komen tuh banyak banget. Gue juga kadang heran sih sama akun TikTok ini, kenapa kok seperti itu gitu loh. Orang itu asal comot aja, kasih video, kasih tulisan gitu udah viral, kasih lagu udah viral gitu kan. Dan komennya itu luar biasa, kayak seolah-olah itu mereka itu tidak membaca berita aslinya bagaimana gitu, nggak membaca dulu gitu loh, asal komen aja. Beda banget kalau sama di X ya. Coba kita lihat dulu nih komentarnya nih. Dari Love Indonesia, waktu bikin konten otaknya ditaruh di mana, Dek? Dari Raha Rusun ya, saat bikin hoax tidak ada kata salam, giliran begini langsung ucapkan salam selengkap-lengkapnya. Munafik warga 58% pendukung F4. Ini juga kemarin ramai ya, tanda tangan Gibran itu yang seperti menuliskan huruf F dan angka 4 gitu ya. Dari Regina Koe, hahaha, sekarang baru sadar nih pasien ODGJ yang lari dari RS Jiwa. Nah lo minta maaf lo, tunggu proses hukum aja neng, ntar yang kena 9 bulan. Aduh kasihan juga sih kalau sampai dilaporin ya. Tapi seharusnya ini Bung Roy kasih statement nih buat si Intan ya, biar makin seru nih. Oke teman-teman semua, kalau kita baca satu persatu banyak banget ya komentar ya. Tapi sekarang kita lihat dulu nih perminta maafan dari Intan. Oke, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Srinita ingin meminta maaf dengan setulus hati kepada semua pihak yang sudah melihat dan terpengaruh dengan konten saya. Khususnya saya juga ingin meminta maaf kepada Bapak Roy Suryo. Saya menyadari bahwa konten tersebut memang tidak baik untuk dipublikasikan dan saya menyesalinya.
Pertama-tama, saya ingin mengklarifikasi kalau saya ini memang bukan buzzer dan tidak mendapatkan uang dari siapapun. Saya sama seperti konten kreator lainnya, saya sering membahas topik yang sedang trending di media sosial. Yang kedua, saya juga ingin minta maaf atas kesalahpahaman saya. Saya kira topik tersebut dapat dibicarakan secara terbuka tanpa bermaksud untuk memfitnah atau merugikan orang lain. Tapi meski begitu, saya menyadari bahwa hal tersebut memang tidak dapat dibenarkan. Yang ketiga, saya mengakui bahwa saya mendapatkan informasi tersebut dari beberapa akun yang sedang trending di media sosial dan juga artikel online. Mungkin saya kurang teliti dalam melakukan riset dan itu kesalahan saya. Saya akan jauh lebih hati-hati lagi dalam membuat konten di masa mendatang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang peduli dan mengingatkan saya. Dengan kejadian ini, saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga untuk membuat konten yang menyuguhkan informasi yang bermanfaat serta informatif. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan dan kegaduhan yang terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Intan mengatakan ya kurang teliti saat meriset gitu ya, ngeriset beritanya gitu kan. Kalau menurut gua sih karena nafsu aja sih, udah benci aja gitu. Karena gampang banget kok sekarang kalau mau cari berita yang sebenarnya itu gimana gitu ya. Beliau kan di situ mengatakan bahwasanya Roy Suryo pemilik akun Fufafa dan sekarang sudah divonis penjara 9 bulan gitu kan. Dan itu kan bisa dilihat beritanya. Jadi kalau menurut gua sih ini fix ya, nafsu aja dia karena saking bencinya gitu loh. Nah teman-teman semua, di sisi lain juga ada nih ya tiktokers juga yang katanya ingin menantang Bung Roy Suryo untuk adu data gitu. Lagi-lagi kocak juga sih ini kalau menurut gue ya. Padahal data dari Bung Roy Suryo itu udah sangat nyata adanya gitu ya. Bahkan bukan hanya dia, Bocor Alus juga sudah memberikan data-data yang akurat gitu loh. Kok masih mau ditantang-tantangin? Apanya yang mau ditantangin gitu loh. Ada kadang-kadang bingung sih. Oke, ini coba kita lihat dulu videonya. Jadi emang ini blundernya keterlaluan dan kemudian nggak ada malunya. Tapi sekarang unggahan tersebut sudah dibersihkan, Mas Irsu. Sudah dihapus, sudah bersih-bersih, begitu rupanya ya mungkin takut juga. Tapi pihak Roy Suryo ketika ditanya soal hal ini dia mengatakan bahwa dia tidak akan menuntut, begitu ya. Dia tidak akan memperkarakan secara hukum. Dia hanya ya ditertawakan saja seperti itu, begitu. Tidak masalah ya, memang orang seperti ini sebetulnya banyak, Mas Irsu. Ya oke. Dan saya kira itu profil dari yang kita sebut itu ya, profil dari pemilih Gibran. Padahal ini yang levelnya katanya lulusan perguruan tinggi gitu ya. Betul. Kan kemarin kita singgung bahwa yang jadi target dari para pendukung Gibran, oleh Gibran dan timnya, itu tim medianya itu ya mereka-mereka yang berpendidikan rendah dan atau ya orang-orang yang seperti ini hanya mungkin ini yang disebut sebagai bahwa ya dia punya ijazah sarjana gitu, tapi apakah kemudian cara berpikirnya, ininya, wawasannya dan sebagainya mencerminkan seorang sarjana? Saya kira enggak. Banyak orang seperti ini. Nih buat Roy Suryo, buat Pak Roy Suryo, mending lebih baik nih jangan nanggepin yang namanya Intan Srinita, yang jelas-jelas dia cuma ngomong doang, nggak pakai data. Ini ada orang yang pakai data, yang mau membuktikan, dan sampai sekarang katanya udah 2 bulan belum ada tanggapan dari Anda nih, Pak Roy, ya Roy Suryo. Dia nantangin Anda untuk bisa bersama-sama membuka data. Bila perlu katanya menggunakan Infocus. Jadi jangan anak ingusan yang ditanggepin. Ini nih ada orang DJ Anak Jenderal ya, nama TikToknya. Kalau coba kalian cari tahu deh. Itu nantangin, udah dari 2 bulan katanya, kok gak ada tanggapan. Kok anak ingusan yang cuma ngomong gitu doang, ya kan? Langsung tuh dilaporin. Mending itu yang ditanggepin. Kalau misalkan memang Pak Roy Suryo mau membuktikan hal tersebut, ya, bahwa itu adalah milik Gibran, kan gitu. Nah, ada yang mau membantahnya nih, gitu, menggunakan data juga sama. Gitu, biar sama-sama fair lah. Jangan cuma anak ingus yang dilaporin doang. Ini ada yang mau membuktikan. Coba deh ditanggepin tuh. Siapa kek? Nah ini teman-teman semua, ciri-ciri orang pemakan hoax ya seperti ini nih, terlihat ya. Yang nanggepin siapa? Padahal Bung Roy Suryo sendiri belum menanggepin loh. Kok beliau mengatakan tadi mau menangkap anak ingusan gitu.
Dan yang kedua, yang namanya penyebar hoax itu ya salah bang. Yang harusnya ditanggepin dan dikasih pelajaran gitu loh biar jerah. Jangan mentang-mentang anak ingusan penyebar hoax gak usah ditanggepin, ya salah juga kalau kayak gitu. Terus yang ketiga lagi, lo ngomong ada akun TikTok yang mau adu data gitu ya. Ngapain diadu datanya? Mending keluarin aja kalau punya data. Kalau memang itu bukan punya si dia, ya tinggal dibongkar aja, diliatin. Nanti kan biar rakyat tahu gitu loh, ya kan? Nggak perlu lah mau nantang-nantangin adu data. Apa yang mau diadu gitu loh? Nggak masuk akal kan? Kocak ini. Kita lanjut lagi nih. Yang paham, yang ngerti, ingin membuktikan bareng dengan Roy Suryo supaya adil, supaya semua orang melihat mana yang benar nih, saya atau Roy Suryo gitu loh. Saya ingin menunjukkan ke muka publik siapa Roy Suryo sebenarnya. Saya akan bawa panci, ya. Saya bilang, kalau kamu tidak bisa membuktikan Fufu Fafa adalah Gibran dengan cara kamu, saya pukul nih panci ke kuping kamu selama 1 jam, nggak boleh ditutup telinganya. Kita buktikan saja, saya itu gemes gitu. Saya ingin pembuktian, tapi nggak ada orang yang menyambut saya gitu. Karena apa? Kalau saya membuktikan di TikTok, akun saya hangus, di report. Itu loh yang bikin saya kesal. Ibu samperin, apa saya nyamperin Roy Suryo? Kalau saya diundang, saya akan datang secara profesional, saya akan buktikan. Saya nggak akan asal bacot. Loh, kalian kan selalu muter-muter, ibu ini asal bacot. Lu orang nggak ada yang undang saya kok, asal bacot. Saya sudah bikin pembuktian loh. Pembuktian saya sudah viral kemana-mana. Yang part 1 sudah viral, part 2-nya dibantai. Karena di part 2 saya menampilkan data. Kalau saya bicara tidak menampilkan data, nanti dibilang saya omon-omon. Tapi TikTok itu, ketika dilaporkan ada data di situ, TikTok langsung nge-ban. Makanya susah, pembuktiannya tidak bisa di TikTok. Karena akun saya akan di-ban. Pembuktiannya harus secara langsung di ILC. Paham nggak? Lah ibu siapa mau diundang di ILC? Kocak nih ibu ini ya. Kok malah mau nantangin adu data, ngapain? Nggak penting. Yang terakhir nih guys, kita lihat videonya. Srineta ingin meminta maaf dengan setulus hati kepada semua pihak yang sudah melihat. Intan Srinita sudah minta maaf. Sekarang kapan Roy Suryo minta maaf? Kapan Roy Suryo minta maaf ke Mas Gibran? Sudah menyebarkan fitnah, adu domba soal Fufu Fafa. Kapan minta maafnya? Ditunggu ya, Roy Suryo minta maaf ya. Ditunggu ya. Kalau nggak mau minta maaf ya, saya tantang kamu adu data dengan saya soal Fufu Fafa. Udah 2 bulan nih tantangan saya, nggak kamu gubris. Malah anak-anak abah yang kejang-kejang. Cuma pengen pansos aja sih kalau menurut gua sih ya. Logikanya aja nggak jalur gitu loh. Ngapain mau adu data? Tinggal keluarin aja datanya. Pugu masyarakat tuh pengen secepatnya gitu loh, akun Fufa ini bisa terbongkar. Kalau ibu punya data, Pak Roy Suryo punya data, kan mantap lagi tuh, ya kan? 99,9%. Nah, yang 0,1%-nya bisa aja di ibu, kan lebih mantap lagi tuh jadi 100%. Ya, semoga lah ya, kita berharap ya netizen ini untuk segera terungkap akun Fufu Fafa seterang benderang gitu loh. Biar tidak terjadi perdebatan lagi di tengah-tengah masyarakat. Oke teman-teman semua, sekian dari gua Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.